Alright, berjumpa kembali dengan Mas Jun di sini. Alright, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan melanjutkan part yang ke berapa ya? Keempat atau 5 ya, lupa. Udah lama nggak apa juga, udah 15 tahun nggak upload. Oke, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan upload seperti biasa di jam biasa, hampir ya setengah 12 malam ya ini. Oke, langsung saja ya, nggak usah berlama-lama lagi karena ini juga memorinya mau penuh, nggak bisa berlama-lama gitu lah. Kali ini aku akan membahas spesies lagi yang lebih agak lamaan ya. Langsung saja kita mulai di urutan. Kemarin kan ada geluduk becek, kemudian ini ada ya, ini makhluk astral dari hutan ya teman-teman. Yang pertama adalah bojok selem. Siluman asal Bali ini sangat ditakuti oleh penduduk Bali, bahkan melebihi leak ya. Wah, leak aja bisa dikalahin loh ini. Makhluk ini berwujud kera raksasa. Ini sangat agresif. Dia menandai rumah dengan bekas cakaran. Wah, kayak Bigfoot atau nyel-nyel gitu ya teman-teman. Atau menghidur pintu dan jendela dengan keras di malam hari. Dan ketika mangsanya keluar, dia langsung menyantap nyawa. Sangat menakutkan sekali ya di Bali ini. Hantunya sangat seram-seram. Jika kalian yang warga Bali, tolong dong komen pojok serem ini kayak gimana sih, nanti komen aja ya. Kemudian ada Wilwo. Wilwo adalah makhluk asal lereng Merapi. Ini sebenarnya baik namun karena bercapupeng, tangannya panjang dan aura gaib dari tubuhnya, tidak sedikit anak menangis ketika melihatnya. Biasanya dia akan datang ke anak-anak yang bermain di luar. Wah, jika dulu ada Jawa itu kalau maghrib itu harus cepat pulang, nggak boleh keluyuran malam-malam ya, karena bisa dibawa Wilwo atau wewe gobelnya. Biasanya sih gitu, menggendong dan memperlakukan seperti anaknya sendiri, namun tidak seperti wewe gombel. Nah ya kan, Wilwo akan mengantarkan anak itu pulang dengan aman ketika selesai bermain. Oh, ini jin ini baik ya, sangat baik ya. Bukan seperti wewe gombel. Wewe gombel kalau nggak dipakai kentongan atau magnet nggak bisa pulang. Kalau ini cuma ngajak main aja sih, karena gabut atau ya pengen mabar aja sih sama anak-anak yang belum pulang waktu maghrib ya Ji. Kemudian ada jurik jarian, namanya sih kayak gitu. Sepertinya nama hantu ini menghuni tempat sampah yang ada di pemukiman warga masyarakat Sunda. Wah, jika kalian warga Sunda, jangan bermain di tempat sampah. Ngapain juga kalian bermain di tempat sampah ya kan? Bau juga. Konon jarian ini beraksi pada saat malam dengan target menyebabkan penyakit ke anak kecil dan membuat ibu hamil kesurupan. Wah, sangat membagongkan sekali ya teman-teman. Kemudian ada pucuk selem ini yang tadi dibahas, namanya juga ini tapi versinya yang lain ya teman-teman. Bayangan hitam yang biasa menemani pendatang yang berjalan sendirian di hutan. Jika kalian traveling atau pendaki hutan, jika sendirian mending gak usah traveling ya. Ada pucuk serem yang berwujud seperti bayangan hitam ya teman-teman. Dia akan membuat pendatang tersesat. Namun bagi orang setempat yang melihatnya, pendatang itu ditemani bayangan dan hal itu sudah lumrah. Nah, jika kalian mendatang dan ingin sekali mendaki gunung, jika kalian harus ditemaninya minimal satu orang yang hijau. Kemudian ada akar mimang.
Wujud anti mainstream yaitu akar doang sih. Kalau ada orang jalan di hutan terus berasa muter-muter, konon katanya orang itu telah tersandung akar mimang. Selain itu, akar minang sekarang biasa dijual untuk menangkal maling. Wah, bisa juga ya. Karena kalau orang jahat masuk ke rumah pemiliknya, dia tidak akan bisa keluar, ya seperti nggak bisa keluar di hutan ya, biasa gitu sih. Kemudian ada kelinting. Pernah lihat Pengabdi Setan? Yap, hantu ini memang ada. Sering menampakkan diri di pelosok pedesaan. Biasanya akan terdengar suara lonceng sayup-sayup di malam hari. Jika mendengarnya, maka harus menutup pintu dan jendela rapat dan menyalakan semua lampu. Karena bila ia masuk, Anda akan melihat sosok wanita berwajah pucat hancur dengan kaki pincang. Anda akan terpaku dan muntah darah. Wah, sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Mungkin di jendela sini ya, sangat mengerikan sekali ya. Harus tutup jendela dan menyalakan semua lampu di rumah Anda ya teman-teman ya. Ini sangat mengerikan sekali karena ya kelinting dan jadi tangan nah seperti itu teman-teman. Oke, satu lagi ya bonus ya. Ini adalah Gusti Ratu Kidul ya bonus ya. Biar dua-dua gitu loh. Roh suci, mulia dan baik hati, berasal dari langit dan keturunan dewa. Ditugaskan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri dan Dewi alam lainnya. Penguasa Samudra Hindia dan pemiliknya istana di sana. Wah, seperti itu ya. Mirip-mirip Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong yang pemilik penguasa pantai selatan ya. Kidul itu istilah Jawanya itu arah selatan ya teman-teman, jika kalian belum tahu. Kemudian ada nenek gerondong. Nenek gerondong, hantu ini berwujud nenek buruk rupa, mengetuk pintu rumah warga dan meminta diberikan ubi karena dia kelaparan. Nah, siapapun yang enggan memberikan makanan, dia akan dibunuh oleh nenek ini. Wah, sangat brutal sekali ya teman-teman. Sebaliknya, jika bersedia memberi makanan, maka akan diberi rezeki di hari berikutnya. Wah, ya seperti kelinting tadi ya. Tapi ini nenek-nenek ya. Kalau kelinting tadi itu ibu-ibu. Ada ibu-ibu guys. Nah, saat ketemu itu sosok makhluk kelinting jadi tangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian next ada jenglot. Nah, jenglot ini biasanya direview oleh youtuber dari Indonesia juga, cerita-cerita horor udah mainstream lah ya. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Jasad orang sakti pada era Majapahit tidak bisa melepaskan ilmunya ketika mati dan terperangkap lalu tubuhnya menyusut. Ini adalah satu-satunya makhluk yang berwujud fisik dan diakui ilmuwan sebagai makhluk hidup. Nah, sebenarnya jenglot itu makhluk hidup sih, cuman matinya itu ilmunya itu terperangkap dan menyusut menjadi kecil seperti boneka ya, sangat mengerikan. Dan ini rambutnya bisa panjang ya, karena ini tergolong makhluk hidup. Tapi nggak tahu juga sih ini bisa makan apa gitu, mungkin makanan buah-buahan. Tapi nggak, aku lihat di YouTube itu nggak pernah lihat jenglot makan langsung pakai mulutnya. Mungkin makanan pakai sesajen atau itu ya mungkin ya, nggak tahu juga sih, belum pernah lihat sih aslinya kayak gimana. Alright, gitu aja. Udah lebih dari 10 menit sih kayaknya. Itu aja video dari aku, semoga terhibur dengan penasaran ya.
Jika kalian ingin utarakan video-video terbaru dari Mas John 98, kalian utarakan di kolom komentar ya. Udah ngantuk berarti, udah hampir jam 12 ya, kalau nggak percaya ini buktinya. Nah, jam setengah 12 lebih, sempat ngantuk banget ini, mau ngomong juga ngantuk ya, tapi harus menemani kalian juga untuk tetap upload hampir setiap minggu I think. Oke, sekian dulu videonya, udah ngantuk berat ini asli. Ngeditnya besok aja ya, karena itu udah merah juga matanya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, have a great time.